Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal YouTube Hack Your Body with Technology, disingkat HYBWT. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat Quantum Resonance Magnetic Analyzer atau yang disingkat QRMA. Dan bahan paparan ini dibuat oleh praktisi kesehatan dan saya sendiri, Michael Sunggiardi, adalah praktisi IT dan internet sejak tahun 82. Pemanfaatan QRMA dimulai pada saat saya mengalami dua hal penting pasca saya dioperasi kanker sarkoma 2017. Yang pertama adalah saya mengidap kandungan lemak hati yang berlebihan atau biasa disebut fatty liver. Dimulai pada saat saya membeli perangkat QRMA bulan Juni 2020 dan saya mencoba memeriksa tubuh yang pada saat itu mengidap 10 gejala penyakit yang belum dapat diatasi sejak 2017. Seperti terlihat di gambar ini, hasil pemeriksaan tanggal 4 Juni 2020 menunjukkan bahwa fatty liver saya berada di posisi merah sebelah kanan, ya, atau lemak yang ada di liver sangat berlebihan. Saat bersamaan, saya sedang mempelajari akupuntur dan sudah mencoba menggunakan AcuPatch LifeWave yang bekerja berdasarkan metode TCM atau akupuntur. Dan dari berbagai referensi, akhirnya saya menempel Flower Protocol pada organ liver di sisi sebelah kanan, ya, di sini. Dengan jumlah tempelan 5 jenis AcuPatch LifeWave secara terus-menerus setiap hari. Dan 18 hari kemudian, ketika saya periksa lagi dengan QRMA, saya mendapatkan hal yang mengejutkan bahwa fatty liver saya sudah berkurang 0,041 poin atau sudah berada pada indikator berwarna kuning, yang artinya sudah tidak terdeteksi oleh hasil pemeriksaan lab klinik. Pemanfaatan kedua dari QRMA yang saya rasakan yaitu terindikasinya kadar asam urat tinggi. Karena saya berpatokan, saya harus selalu mengkonsumsi sayuran setiap saat. Dan hampir setiap hari saya mengkonsumsi gado-gado dan kacang serta bayam yang semuanya menyebabkan asam uratnya menjadi tinggi. Selama 18 hari setelah saya memeriksa, saya menghentikan konsumsi makan gado-gado sehingga terlihat penunjukan kadar asam urat mulai turun secara signifikan. Dan gejala kaki saya yang seperti dialiri listrik setiap sore hilang sama sekali. Dari dua kejadian yang menarik tersebut, ditambah dengan pengalaman teman-teman saya yang lain, akhirnya saya menelusuri kebenaran dan manfaat dari QRMA, terutama dari sisi teknologi, yang kebetulan saya menguasai teknologi elektronika dan komputer. Saya heran bagaimana dengan hanya meletakkan tangan di sensor dalam waktu 60 detik, program QRMA dapat menghasilkan 99 laporan tes yang sangat rinci dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan pertanyaan yang sama selalu terjadi sewaktu saya ketemu banyak orang, ya, terutama yang orang-orang teman-teman saya yang sudah berobat ke luar negeri dan sangat tidak mudah mempercayai QRMA yang sebetulnya adalah fondasi dari peralatan modern yang kita kenal saat ini seperti bioresonansi, MRI, ataupun PET scan. Penelusuran keilmuan elektronika saya sampai kepada beberapa jurnal teknologi kedokteran yang menjelaskan bagaimana cara kerja sensor berbasis LED atau Light Emitting Diode dikaitkan dengan peredaran darah yang kontinu. Seperti yang terlihat di gambar ini adalah jurnal. Dan jurnal ini adalah Biomedical Engineering yang berbasis fisika dan mentransformasikan semua
konsep-konsepnya ke elektronik dan komputer. Penelitian yang saya baca berulang-ulang, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Omar Abdallah dan Armin Bols dari Karlsruhe, Jerman pada tahun 2011. Ya, itu yang saya tampilkan di slide di samping. Konsep yang dijelaskan oleh Omar Abdallah dan Armin Bols ini cocok dengan konsep fisika kuantum yang menyatakan bahwa sebuah partikel adalah energi yang dipadatkan. Kemudian, energi ini melalui QRMA dibaca dalam satuan magnetik dan listrik yang keduanya berasal dari aliran darah. Untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam laporan rinci tentang bagaimana situasi organ kita. Secara diagram elektronik dan komputer, Wayne Stock itu penemunya menguraikan cara kerja aplikasi pada 20 September 2018 dan sudah mendapatkan pengakuan sah dari US Patent dengan nomor US 2018-026-3554 AI. Jadi sudah ada patennya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu lagi memperdebatkan tentang betul atau tidaknya metode yang ditawarkan, karena selanjutnya dengan tingkat presisi 85%, kita dapat pakai sebagai patokan di rumah untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan dan tidak menyebabkan masalah dalam kehidupan kita berikutnya. Untuk mendapatkan paten di Amerika sangat tidak mudah, apalagi jika dikaitkan dengan teknologi yang dapat dibuktikan dengan dalil-dalil yang sudah ada dan untuk kesehatan kita. Metode pengukuran QRMA menggunakan bar chart berwarna, yaitu hijau, biru, kuning, dan merah. Ya. Hijau berarti menandakan kondisi organ dalam keadaan seimbang, dan dalam hal ini kita berada di dalam keadaan sehat. Jika kursor bergeser ke kiri, berarti dalam keadaan kekurangan atau defisiensi. Sedang jika kursor ke kanan, maka organ yang bersangkutan dalam keadaan berlebihan atau ekses. Warna biru menunjukkan kondisi abnormal ringan, baik ekses maupun defisiensi. Pada posisi warna ini kita dapat mengabaikannya, dianggap sebagai warna hijau, karena setiap saat dapat bergeser ke warna hijau atau ke warna kuning yang tidak terlalu membahayakan. Warna kuning menunjukkan keadaan abnormal sedang, dan kita harus waspada di posisi ini, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, karena setiap saat dapat menuju ke warna merah yang sudah tergolong abnormal berat. Dengan kata lain, kemungkinan sudah terdeteksi oleh lab klinik kedokteran barat. Jadi secara umum, QRMA adalah alat pendeteksi dini atau alat untuk analisa kesehatan kita sebelum terjadi masalah kesehatan yang berat. Halaman 1-38 berisi pemeriksaan peredaran darah di jantung dan otak, fungsi saluran pencernaan, fungsi usus besar, fungsi hati, fungsi kantung empedu, fungsi pankreas, fungsi ginjal, fungsi paru, saraf otak, penyakit tulang, tingkat kepadatan tulang, penyakit rematik tulang, tingkat pertumbuhan tulang, gula dalam darah, kandungan mineral, vitamin, asam amino. Halaman 41-90 berisi pemeriksaan asam lemak, koenzim, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, tiroid, racun dalam tubuh, logam berat, kualitas fisik dasar, alergi, kegemukan, kulit, mata, kolagen, saluran dan rangkaian yang biasanya ini adalah meridian akupuntur, denyut jantung dan otak, lemak darah, dan khusus pemeriksaan organ untuk pria seperti
kelenjar prostat, fungsi seksual pria, sperma, dan air mani. Dan terakhir, pemeriksaan elemen manusia yang merupakan perbandingan berat badan dengan otot dan lemak. Halaman 82-90 berisi pemeriksaan organ wanita, seperti organ reproduksi wanita, payudara, siklus menstruasi, dan pada pengujian organ reproduksi dan payudara memungkinkan kita menyimpulkan kursor kanker atau abses pada organ yang bersangkutan. Demikian pembahasan perangkat analisa kesehatan KRMA yang sangat kontroversial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.